Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Sulistiwati SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bukit Tinggi, dan rekan sejawat saya. Perkenalkan, saya Detria Ogarani SPD, salah satu guru dari SLB Autisma Permata Bunda Bukit Tinggi, di mana saya sedang mengampu kelas 3 SDLB. Nah, pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahapan praobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Retno. Nah, Bu Ade, apa kabar nih pada hari ini? Alhamdulillah, keadaan saya sangat sehat, Bu. Ibu Retno bagaimana? Alhamdulillah, Bu Ade, saya sehat walafiat. Syukurlah. Alhamdulillah. Nah, Bu Ade, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Ade bahwasanya saya mendapatkan tugas untuk supervisi akademik di kelas Bu Ade, yaitu di kelas 3 SDLB. Ya. Nah, alhamdulillah Bu Ade menyanggupinya pada hari ini. Terima kasih ya Bu Ade. Iya, sama-sama, Bu Retno. Nah, Bu Ade, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lakukan, yaitu yang pertama praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga yaitu pasca observasi. Nah, pada siang hari ini kita akan melakukan tahapan praobservasi. Nah, di mana pada kegiatan praobservasi ini harapan kita nantinya kita akan bisa berdiskusi, bertukar pikiran terkait bagaimana kesiapan Bu Ade untuk mempersiapkan pembelajaran besok. Semoga besok berjalan lancar tanpa hambatan ya Bu Ade. Amin, Bu Retno. Amin. Nah, Bu Ade, apa nih harapan Bu Ade dari pertemuan kita pada siang hari ini? Kalau harapan saya ditanya, Ibu, itu harapan saya sangat besar sekali gitu, Bu. Harapan saya itu setelah berdiskusi dan bertukar pikiran dengan Bu Retno ini, saya berharapnya nanti dapat membuka pandangan saya lebih luas bagaimana memberikan layanan yang terbaik untuk peserta didik saya nantinya, Bu. Sehingga proses pembelajaran atau ilmu yang didapatkan saya nanti lebih tepat diterimanya gitu, Bu. Semoga apa harapan Bu Ade nantinya bisa tercapai dengan pertemuan kita kali ini ya Bu Ade ya. Iya, Bu. Nah, Bu Ade, kalau boleh saya tahu, besok Bu Ade akan menyampaikan materi tentang apa, Bu Ade? Rencana saya sih, Bu, akan menampilkan materi tentang lambang dan simbol Garuda Pancasila, Bu. Berarti Bu Ade besok akan menampilkan materi tentang lambang dan simbol Garuda Pancasila, Bu Ade ya. Nah, Bu Ade, terkait dengan materi tersebut, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Ade lakukan? Tujuan utama saya, Bu, dalam proses pemberian materi tentang lambang dan simbol Pancasila itu sendiri, yaitu siswa saya nantinya dapat memahami dan mengetahui tentang lambang Garuda Pancasila, Bu. Dimana dalam tujuan pembelajaran saya yaitu dengan adanya kegiatan menonton video yang akan saya tampilkan dan kegiatan berdiskusi yang akan saya lakukan, nantinya siswa saya atau peserta didik saya itu dapat memahami, mampu nantinya memasangkan simbol dan lambang Garuda Pancasila itu sendiri, Bu, dengan benar. Dan tujuan yang keduanya yaitu dengan adanya kegiatan membuat produk, murid saya nantinya memahami simbol dan lambang negara Garuda Pancasila, yaitu dengan adanya latihan menebalkan tulisan dari Pancasila itu sendiri, Bu. Dan serta yang ketiga yaitu tujuannya dengan kegiatan latihan memotong dan menempel atau memotong, menggunting, menempel simbol dari Pancasila itu sendiri, siswa saya dapat membedakan nantinya di mana letak simbol pada lambang Garuda Pancasila dengan baik dan benar, Bu. Nah, dari yang saya tangkap dari percakapan Bu Ade, bahwasanya Bu Ade akan memberikan tujuan pembelajaran ke siswa nantinya, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami
apa itu lambang dari Pancasila. Iya. Siswa mampu menebalkan tulisan Pancasila itu. Kemudian siswa mampu menempelkan lambang Pancasila dengan baik dan benar. Nah, iya, Bu. Nah, Bu Ade, dari tujuan pembelajaran tersebut, apa area yang akan Ibu Ade kembangkan? Areanya itu ada tiga rencananya saya telakkan, Bu, yaitu area budaya positif, di mana di sini nanti adanya keyakinan kelas. Jadi nanti siswa itu dalam menerapkan budaya positif, siswa saya harus mematuhi keyakinan kelas yang telah disepakati sebelumnya, Bu. Sehingga dengan pembiasaan yang keyakinan kelas itu nanti anak menjadi terbiasa gitu, Bu. Terus yang kedua itu ada pengembangan pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti proses pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan siswa saya sendiri, Bu. Karena kita mengetahui kan kalau di SLB itu dalam kemampuan anak, karakteristik anak sangat berbeda-beda, sehingga nantinya digunakan pembelajaran berdiferensiasi diharapkan siswa saya dapat mendapatkan pelayanan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka, Bu. Dan yang ketiga yaitu area pengembangan itu pengembangan sosial emosionalnya, Bu. Karena SLB kan juga kita ketahui sama-sama emosi sosialnya itu naik turun ya, Bu ya. Jadi sesuai mood-moodnya gitu. Jadi kita harus pintar-pintar nantinya, Bu, dalam area pembelajarannya. Nah, luar biasa sekali Bu Ade mengenai area yang akan Ibu Ade kembangkan. Nah, yang saya tangkap dari pembicaraan Bu Ade ini, Bu Ade akan mengembangkan area yang pertama yaitu budaya positif, Iya, yaitu melalui keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, saya sangat setuju sekali. Karena apa? Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan yang Bu Ade sampaikan tadi, siswa kita mampu nantinya dan mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan apa karakteristik mereka, ya Bu ya. Iya, Bu. Saya sangat setuju sekali Bu Ade. Kemudian yang terakhir, sesuai dengan pemaparan Bu Ade tadi, Bu Ade akan mengembangkan area sosial emosional. Iya, Bu. Itu sangat tepat sekali Bu Ade. Kemudian Bu Ade, strategi apa yang akan Ibu Ade lakukan dalam pembelajaran tersebut? Ya itu tadi, Bu, strategi model pembelajarannya itu dengan model pembelajaran berdiferensiasi tadi, Bu, dengan berbagai macam karakteristik anak tadi, Bu, dengan karakteristiknya berbeda, kemampuannya berbeda, cara belajar berbeda. Maka di sini saya proses pembelajarannya berdiferensiasi pada produk dan prosesnya, Bu. Jadi nanti dengan mengacu pada cara belajar yang audio visual, dan kinestetik, itu saya nanti diragamkan gitu, Bu. Nah, mantap sekali strategi yang akan Ibu Ade lakukan besok ya Bu Ade ya. Nah Bu Ade, tadi Bu Ade sudah menyampaikan bahwasanya strategi Bu Ade yang akan Bu Ade lakukan besok yaitu pembelajaran berdiferensi produk dan proses. Nah, dalam hal ini terkait hal tersebut, apa yang sudah Ibu Ade persiapkan untuk supervisi besok? Jadi persiapan itu berarti yang pertama diri saya sendiri ya, Bu ya, harus fit, harus sehat gitu, dan harus bersemangat dalam belajar ya, Bu ya. Tentu juga anak saya juga harus sehat, harus dikondisikan dengan sesemangat mungkin untuk belajar, Bu gitu kan. Itu yang pertama dari sisi guru dan siswanya. Terus yang kedua itu adanya rencana program pembelajaran, yaitu ini, Bu, rancangan pembelajaran yang akan saya buatkan, akan saya berikan kepada siswa saya. Terus adanya selain dari rencana program pembelajaran, adanya media juga yang dapat mendukung proses pembelajaran, sehingga nanti anak lebih mudah memahami, lebih mudah mengerti akan materi yang akan saya ajarkan. Nah, luar biasa sekali. Saya salut dengan Bu Ade atas persiapan yang telah Bu Ade lakukan untuk kegiatan supervisi besok, di mana Bu Ade sudah mempersiapkan yang pertama dari diri Bu Ade sendiri, kemudian siswa Bu Ade, kemudian Bu Ade sudah menyiapkan RPP, media pembelajaran. Itu sangat mantap sekali Bu Ade. Semoga kegiatan Bu Ade besok bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan Bu Ade. Amin, Bu. Nah Bu Ade, sepertinya kita
kita sudah berada di penghujung diskusi kita pada hari ini ya Bu Ade. Nah, kalau boleh saya tahu, bagaimana perasaan Bu Ade setelah kita melakukan diskusi pada hari ini? Kalau perasaan saya ditanya, Ibu tentu senang kan Bu, gitu kan. Dengan adanya diskusi atau bertukar pikiran kita hari ini, lebih membuka pandangan saya Bu, lebih melebarkan wawasan saya dengan ilmu yang kita dapat hari ini kan. Terus dapat dengan adanya cerita berdiskusi dengan Ibu, saya lebih membuka pandangan seharusnya bagaimana yang lebih baik untuk dalam proses pembelajaran nanti, sehingga dalam pelayanan kepada anak nanti lebih tepat gitu Bu. Nah iya Bu Ade, semoga apa yang kita harapkan, apa yang Bu Ade harapkan nantinya bisa tercapai pada kegiatan observasi Bu Ade besok. Nah demikianlah Bu Ade percakapan pra observasi kita pada hari ini. Semoga kegiatan observasi Bu Ade besok berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak ibu ya. Keraskan suara yang dulu coba. Mana semangatmu? Semangatku. Ini semangatku. Nah semangat kalau bilang mana semangatnya? Ini semangatku gitu. Ya, semangat suaranya keluarkan. Walaupun sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Sulistiwati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Bukit Tinggi, dan rekan sejawat saya. Perkenalkan, saya Dentri Olgarani SPD, guru yang mengampu kelas 3 SDLB di SLB Autisma Permata Bunda Bukit Tinggi. Nah, pada hari ini hari yang spesial karena kita kedatangan langsung pengajar praktik dari Kota Bukit Tinggi, yaitu Ibu Vera Triningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Retno. Apa kabar Bu Ade pada hari ini? Alhamdulillah, karena Allah dalam keadaan sehat Bu Retno. Bu Retno bagaimana? Alhamdulillah sehat walafiat Bu Ade. Nah Bu Ade, pada hari ini kita akan melaksanakan rangkaian supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Kemarin seminggu yang lalu kita sudah melakukan pra observasi, kemudian yang terakhir yaitu pasca observasi. Nah untuk siang ini kita tidak hanya berdua, tapi kita ditemani oleh ibu pengajar praktik kita, yaitu Ibu Vera Triningsih, sebagai pengamat kita pada kegiatan siang hari ini. Nah Bu Ade, apa harapan Bu Ade dari pertemuan kita siang hari ini? Tentu saja kalau harapan saya Bu, dari berdasarkan kegiatan pra-observasi dan observasi kemarin, tentunya saya berharap di sini masukan ya Bu ya, atau motivasi untuk saya ke depannya agar lebih memperbaiki lagi cara atau proses pembelajaran yang akan terlaksana untuk mencapai kegiatan pembelajaran siswa nantinya Bu. Nah, jadi sesuai dengan percakapan Bu Ade barusan yang saya tangkap, Bu Ade berharap hari ini mendapatkan masukan, motivasi yang membangun, sehingga kedepannya Bu Ade mampu lebih baik lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran kepada siswa. Nah, Bu Ade, di sini kita akan melakukan percakapan santai saja ya Bu Ade ya. Nah, Bu Ade, tadi Bu Ade sudah mengemukakan apa harapan Bu Ade dari pertemuan kita siang hari ini. Dan sekarang saya akan menanyakan bagaimana perasaan Bu Ade setelah Bu Ade mengajar kemarin. Duh Bu, kalau ditanya masalah perasaannya Bu ya, tentunya saya lega ya Bu. Iya. Soalnya tujuan pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang saya susun telah terlaksana kepada murid-murid saya gitu. Senang sekali tentunya gitu Bu. Apalagi kalau dengan kegiatan hari ini setelah diajar dapat pula berdiskusi dengan apa tata cara yang kemarin gitu Bu. Nah, sesuai dengan yang saya tangkap dari percakapan Bu Ade merasa lega karena sudah melakukan observasi dengan baik sesuai dengan rencana yang telah Bu Ade
direncanakan ya Bu Ade. Nah Bu Ade, apakah rencana perbaikan yang sudah Bu Ade kemukakan sewaktu kita pra observasi kemarin sudah tercapai Bu Ade? Perbaikannya ya Bu, kalau secara umumnya gitu Bu sudah tercapai gitu Bu. Dengan adanya runtutan dan cara atau metodenya pun rasanya saya sudah tercapai Bu. Cuman mungkin masih ada banyak kekurangan dalam prosesnya Bu. Nah, Bu Ade barusan sudah memaparkan kalau waktu observasi kemarin Bu Ade sudah tercapai perbaikan yang sudah Bu Ade kemukakan sewaktu kita pra observasi ya Bu Ade. Ya. Nah Bu Ade, terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah kira-kira anak-anak didik Bu Ade sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Bu Ade tuliskan di RPP Bu Ade? Jika dilihat dari evaluasi dan refleksi di akhir belajarnya Bu, untuk mencapai tujuan pelajaran itu saya rasa sudah tercapai, yaitu dengan materi mengenal simbol dan lambang Garuda Pancasila itu sudah tercapai dengan adanya kegiatan menonton dan berdiskusi kelompok gitu. Rasanya sudah tercapai kegiatannya. Nah, menurut Bu Ade sudah siswa-siswa Bu Ade itu sudah mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang Bu Ade tuliskan di RPP Bu Ade, karena dengan materi simbol dan lambang Burung Garuda Pancasila melalui menonton, anak-anak sudah mampu ya Bu Ade memahami simbol Garuda Pancasila. Demikian Bu Ade. Iya Bu. Luar biasa ya Bu Ade, dengan siswa yang heterogen Bu Ade mampu untuk menguasai kelas sehingga siswa Bu Ade mampu dan memahami tujuan pembelajaran yang Bu Ade rencanakan. Dan yang itu tadi Bu, dengan menggunakan metode diferensiasi tadi itu, di sana kita menggunakan cara yang visual, audio dan kinestetik. Jadi di sana anak lebih memahami, bisa dia bertindak langsung, mendengarkan dan melihat gitu Bu. Karena dengan ada kondisi yang berbeda tadi itu, kita harus merangkul gitu dengan metode berdiferensiasi tadi. Nah, berarti dengan adanya diferensiasi baik itu melalui visual, audio, dan kinestetik. Nah, itulah yang Bu Ade lakukan strategi sehingga siswa-siswa Bu Ade mampu untuk memahami materi pembelajaran yang Bu Ade sampaikan. Ya. Luar biasa sekali Bu Ade. Saya selalu melihat proses pembelajaran Bu Ade kemarin karena seluruh siswa itu aktif, berperan aktif seluruhnya, walaupun ada siswa yang tunagrahita, siswa autis, namun siswa tersebut mampu untuk mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir dengan lancar. Nah Bu Ade, terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Ade lakukan kemarin, kira-kira apa yang Bu Ade rasa sudah baik dan perlu Bu Ade pertahankan? Kalau yang saya rasa perlu pertahankan itu dengan adanya dalam pembelajaran, sebenarnya kita harus menyediakan dulu rencana program pembelajarannya, terus media yang cocok untuk pembelajaran, serta kondisi kelasnya antara guru dan siswa serta lingkungan gitu Bu. Itu yang harus dipertahankan. Ya itu aja rasanya Bu. Berarti yang saya tangkap dari pemaparan Bu Ade, hal yang sudah baik dan perlu Bu Ade pertahankan yaitu Bu Ade sudah mempersiapkan RPP, media yang sesuai, kemudian Bu Ade mengkondisikan siswa. Demikian Bu Ade. Nah Bu Ade, tadi saya sudah menanyakan apa yang baik dan perlu dipertahankan. Nah sekarang saya akan menanyakan ke Bu Ade, apa rasanya, ada nggak hal-hal yang Ibu rasa masih kurang dan perlu untuk Ibu Ade tingkatkan? Kalau yang perlu saya tingkatkan Ibu untuk pengkondisian di luar kelas mungkin Bu, karena anak saya kan berkebutuhan khusus gitu kan Bu, untuk mendengar gangguan di luar itu lebih mudah dia terganggu atau terpecah konsentrasi kan Bu. Jadi mungkin lebih saya nanti itu akan
menarik siswa saya atau memotivasi siswa saya di kelas untuk lebih memperhatikan di kelasnya gitu, memperhatikan saya berbicara, memperhatikan proses pembelajaran ketimbang lebih terganggu ke bagian luar gitu Bu. Kalau bagian luar kan saya kurang bisa mengkondisikannya karena ini kan dia di luar kan Bu. Tapi kalau dalam kelas kan harus bisa saya nantinya untuk lebih manage gitu atau lebih mengajak siswa saya untuk hanya memperhatikan saya gitu. Itu yang kekurangan mungkin yang akan saya perbaiki nantinya. Terus untuk dalam rangkaian pembelajarannya, saya rasa kemarin itu untuk kurang atau lupa penyampaian tujuan pembelajaran yang akan dipelajari Bu. Mungkin itu saya tuh harus lebih teliti atau lebih cermat dalam step by step dalam proses pembelajaran gitu Bu. Terus satu lagi Bu, lupa saya, karena anak saya beragam ya Bu, kelemahan mungkin yang harus saya perbaiki juga ke depan. Anak saya kan beragam, ada yang autis. Autis itu karakteristiknya membeo kan Bu. Jadi pas siswa saya membeo kemarin, idealnya sebenarnya gini Bu. Idealnya kalau kita sebagai guru ketika anak berkomentar atau memberikan pernyataan, kita harus gitu kan menanggapi gitu. Tapi karena anak saya berkebutuhan khusus dengan dia membeo, dengan bertanya berulang, jadi agak kesulitan saya sangat di sana untuk mengkondisikannya gitu Bu. Yang satu membeo, sedangkan saya nanya sama yang si A, yang si B membeo terus apa pertanyaan. Jadi di sana tuh kadang pecah konsentrasinya gitu Bu. Jadi mungkin di sana tuh yang kekurangan saya harus lebih memperhatikan hal tersebut, memperbaikinya Bu. Nah ya Bu Ade, kalau saya tangkap hal-hal yang masih kurang dan perlu Bu Ade tingkatkan sesuai pemaparan Bu Ade barusan. Yang pertama itu pengkondisian siswa yang adanya gangguan dari luar kelas. Yang kedua yaitu penyampaian tujuan pembelajaran di awal ya Bu Ade ya. Kemudian yang ketiga tadi sesuai yang Bu Ade sampaikan yaitu mengkondisikan siswa yang membeo, bagaimana nanti guru itu menanggapi siswa sehingga siswa itu pun menjadi lebih aktif lagi. Demikian ya Bu Ade. Nah Bu Ade, dari hal-hal yang masih kurang dan perlu Bu Ade untuk tingkatkan tadi yang sudah Bu Ade paparkan, kira-kira strategi apa yang akan Bu Ade lakukan sehingga nantinya pembelajaran kedepannya terjadi peningkatan Bu Ade? Itu tadi Bu, karena kondisi ini kan tidak terduga gitu kan Bu, karena dia kondisi anaknya kan beda-beda. Yaitu tadi mempersiapkan siswa tadi sebaik mungkin gitu Bu. Kalau misal media, program, rencana sudah kita persiapkan, kalau di anaknya itu lebih PDKT lah saya sama siswanya gitu Bu, lebih pandai saya untuk bukan mengendalikannya tapi lebih mengontrol gitu. Kalau misalnya tadi yang membeo itu lebih bisa saya untuk menenangkan dia untuk tidak membeo gitu Bu. Nah yang untuk anak lain saya pancing lagi untuk lebih aktif sehingga di kelas itu tidak monoton hanya anak itu saja yang berbicara gitu. Itu kalau dalam ruang kelas. Kalau bagian luar itu yang sulitnya saya kontrol gitu Bu, karena gangguan di luar ini kan kita nggak tahu gimana kan Bu gitu. Jadi dari pemaparan Bu Ade barusan, Bu Ade akan mempersiapkan dengan mengkondisikan siswa sebaik mungkin sehingga nantinya siswa yang membeo tersebut bisa Bu Ade atasi dengan baik. Demikian Bu Ade ya. Nah Bu Ade, dari rencana-rencana yang sudah Bu Ade paparkan barusan, kira-kira kapan Bu Ade akan melaksanakannya dan berapa lama target Bu Ade akan melakukannya? Kalau rencananya Bu, setelah pra-observasi ini mungkin kedepannya langsung saya perbaiki Bu. Berusaha saya untuk memperbaiki agar tujuan pembelajaran semakin bagus gitu Bu. Kalau saya tunggu-tunggu nanti makin kita ledor dengan kalau bisa secepat mungkin akan dicoba untuk mengatasinya. Nah, luar biasa Bu Ade, saya salut dengan Bu Ade karena Bu Ade ini selalu semangat, tidak mengulur waktu. Karena sesuai dengan yang Bu Ade paparkan barusan, Bu Ade secepatnya akan melakukan strategi tersebut. Nah Bu Ade Bu Ade kan akan melakukan strategi yang sudah Bu Ade sebutkan barusan. Nah pasti ada nanti ya Bu Ade hambatan-hambatan yang akan terjadi. Nah kira-kira bagaimana cara Bu Ade mengantisipasi gangguan yang akan terjadi tersebut?
Jadi tadi Bu, kalau untuk mengantisipasi gangguan tuh kita nggak tahu datang dari luar dalam kondisi anak gimana ya Bu, karena kita ini kan kita tahu kadang tantrum kadang ini gitu kan Bu. Palingan kita meminimalisir gitu Bu, hal itu terjadi kita usahakan gitu Bu. Karena kita anak sedang tantrum di rumah dibawa ke sekolah kan, ke sekolah gurunya panik kan. Nah jadi kita berusaha dulu menenangkan anak itu dulu, diambil lah dulu PDKT hatinya dulu gitu, ditanya kalau udah tenang baru kita bisa ngajarnya gitu Bu. Jadi meminimalisirnya kita dulu gitu. Sesuai dengan pemaparan Bu Ade barusan, jadi Bu Ade akan meminimalisir gangguan yang terjadi dengan cara yang pertama, yaitu dengan mengkondisikan diri anak itu sendiri. Begitu Bu Ade. Nah Bu Ade, kira-kira Bu Ade siapa yang akan menjadi sumber inspirasi, atau Bu Ade ini butuh siapa nih untuk memotivasi Bu Ade dalam melaksanakan hal tersebut? Yang memotivasi tentunya Bu Retno juga bisa memotivasi sekolah, teman sejawat, terus orang-orang yang ada di sekitar sekolah gitu. Bu Retno kan udah banyak ilmu, bisa nanti berbagi, jadi sebagai bisa bahan diskusi kita gitu. Jadi sesuai pemaparan Bu Ade barusan, peran rekan sejawat itu sangat berpengaruh penting ya Bu ya, demi terlaksananya suatu program dan suatu tujuan. Biasanya kalau teman sejawat kan tidak menggurui Bu. Kalau saya kan takutnya menggurui kan. Kalau dari taktor menggurui kan kartu kita mati ya kan. Gitu. Kalau teman sejawat kan lebih bertukar pikiran, berdiskusi gitu. Ya. Mantap sekali Bu Ade, karena dengan adanya rekan sejawat kita juga bisa menjadi lebih semangat Bu Ade ya. Nah Bu Ade, terkait dengan rencana-rencana Bu Ade barusan, apakah Bu Ade mempunyai catatan atau jadwal khusus dalam pelaksanaannya? Kalau jadwal pelaksanaannya itu kita dalam proses pembelajaran itu setiap hari ya Bu, dalam jam sekolah. Kalau catatan itu setiap akhir pelaksananya rencana program itu ada catatan di mana saya kurangnya, di mana nanti harus diperbaikinya, itu dibuat catatannya setiap selesai mengajar. Terus semoga ada perbaikan di pertemuan selanjutnya dalam proses pembelajaran. Nah, luar biasa sekali Bu Ade. Dari yang Bu Ade sampaikan barusan, kira-kira masih ada nggak Bu Ade yang mengganjal dari hati Bu Ade? Mengajar apa ya Bu? Kira-kira masih ada nggak yang akan Bu Ade sampaikan pada siang hari ini? Rasanya enggak sih Bu. Paling nanti kalau misalnya dalam proses berjalannya waktu gitu kan Bu, di sekolah ini mungkin akan lebih banyak bertanya, atau nanti akan bertanya metode dari rencana atau materi ini apa media yang cocok, gimana cara mengkondisikan sesuai yang lebih gitu. Itu mungkin beriringnya sejalannya waktu nanti Bu gitu. Iya. Seiring berjalannya waktu, mudah-mudahan nantinya kita mampu menjadi guru yang lebih baik lagi, sehingga siswa-siswa kita mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kondisinya Bu Ade. Nah Bu Ade, dari kegiatan supervisi akademik ini, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi sekarang ini, semoga bermanfaat bagi Bu Ade dan bagi diri kita dan bagi diri saya sendiri. Nah Bu Ade, mungkin kita sudah berada di penghujung percakapan kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Ade karena Bu Ade sudah mengikuti rangkaian kegiatan supervisi akademik kita mulai dari awal, yaitu pra-observasi, kemudian observasi, dan yang terakhir ini pasca observasi dengan sangat baik dan sangat lancar. Nah, ya semoga kedepannya kita mampu menjadi guru yang lebih baik lagi, khususnya bagi siswa kita, yaitu siswa berkebutuhan khusus, sehingga siswa kita mampu membangkitkan semangat siswa kita dan mampu memupuk siswa kita, memupuk semangatnya, sehingga siswa kita nantinya minat, bakat mampu tersalurkan dengan sebaik mungkin. Ya Bu Ade? Ya. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.